إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah, pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini kita sedikit membuka kajian agama kita menjadi acuan dalam setiap peribadatan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita dunia menuju ke akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Allah, semoga tercurah buat ikutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini seyogianya kita akan membahas tentang aturan untuk menjadi imam. Kita melihat pada situasi hari ini, untuk kajian tersebut kita tunda untuk malam Rabu mendatang. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun, di mana surah ini rata-rata kita semua hafal. Adapun asbabun nuzul surah ini turun, sebab turunnya ayat ini karena saking kewalahannya kaum kafir Quraisy untuk memojokkan Nabi Muhammad, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, maka mereka membentuk satu kesepakatan yang diajukan kepada Rasulullah SAW agar apa? Agar ada jadwal. Hari ini umat Islam menyembah, ikut beribadah pada agama lain, agama kafir Quraisy. Sebaliknya hari selanjutnya diganti, orang kafir Quraisy akan menyembah Tuhan umat Islam. Inilah yang terjadi terhadap Rasulullah SAW. Dalam situasi seperti itulah maka turunlah surah Al-Kafirun sebagai jawaban Allah atas permintaan orang-orang kafir agar mereka tidak saling menyembah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Ini jawaban Allah atas permintaan orang-orang kafir Quraisy. Hadirin wa hadirat rahimani wa iyyakum ajmain. Ini jawaban Allah atas toleransi yang dibuat-buat oleh manusia yang hadir hari ini. Ketika umat Islam sudah mulai mengagungkan toleransi, sehingga seorang pejabat pun hari ini sudah mulai ikut mengucapkan selamat Natal. Dan kita lihat kalau kurang awas nanti ketika tahun baru, generasi muda umat Islam akan disibukkan pula untuk memperingati tahun baru. Sudah dirancang sejak hari ini. Kalau ini sudah terjadi, maka Rasulullah menjelaskan, man tasabbahu biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut.
Makanya Islam ini perlu ada kajian tersendiri agar kita tidak salah dalam melakukan agama kita. Maka harus tahu kita tata cara beragama. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum kita masuk kepada wilayah agama mereka. Sangat jelas ayat ini menjelaskan pada kita, kita sedang dihadapkan oleh umat yang begitu banyak yang mengurumuni umat Islam. Agar mereka terlena dengan agama tradisi yang terjadi di akhir zaman, sehingga mereka mulai terpengaruh dengan budaya-budaya, agama-agama yang di luar dari Islam. Akidah sudah mulai dirusak, tata cara ibadah sudah mulai tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Apalagi dalam urusan muamalah sudah jauh melenceng dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal kita tahu bahwasanya jelas Allah menjelaskan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk kepada agama mereka. Dalam konteks mereka tidak senang sebelum kita terbudaya ikut-ikutan mengikuti ajaran mereka. Dalam urusan itu, dalam urusan keislaman, merekalah orang-orang yang mencaci maki, yang membunuh umat Islam. Ambil contoh kaum muslimin, hadirin wa hadirat yang kami muliakan. Sepeninggal Rasulullah SAW, umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memerintah tidak begitu lama karena usia tua, maka beliau meninggal dunia karena usia tua beliau. Kemudian beliau digantikan oleh Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, kalaulah ada nabi setelahku, maka yang pantas menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Karena saking kuatnya akidah Umar bin Khattab, ketika beliau menempuh satu jalan dan bertemu iblis di penghujung jalan, iblis akan berbelok jalan agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Saking kuatnya akidah Umar bin Khattab. Tapi siapa yang bunuh Umar bin Khattab? Mungkin kita pernah membaca sejarah. Orang yang membunuh Umar bin Khattab adalah Abu Lu'lu', atau dalam bahasa Persia Firuz Nahafandi, atau Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Seseorang yang beragama Majusi, yang mana beliau ini ditaklukkan karena kekalahan kerajaan beliau, maka beliau masuk ke dalam Islam. Maka pada waktu itulah, ketika di waktu subuh, beliau berhasil membunuh Umar ibn Khattab, seorang Majusi. Arti setelah Umar ibn Khattab terbunuh di waktu sholat subuh, maka dia 3 kali dia menusuk pusat atau perutnya Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab berusaha berdiri untuk menyelesaikan sholat subuh. Setelah selesai sholat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, siapakah yang membunuh aku? Siapakah yang menusuk aku? Maka para sahabat menjawab bahwa yang menusuk engkau adalah seorang Majusi. Alhamdulillah, kata Umar bin Khattab. Artinya bukan umat Islam yang benci terhadap dia. Ternyata orang yang benci Islam adalah orang di luar Islam. Akhirnya apa? Abu Lu'lu' ini akhirnya membunuh dirinya sendiri. Itu yang pertama. Orang yang membunuh Umar bin Khattab adalah orang di luar Islam. Kemudian sepeninggal Umar bin Khattab, maka yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah merupakan menantu Rasulullah. 2 kali menjadi menantu Rasulullah. Orang yang paling dermawan, yang Rasulullah sangat malu bertemu, segan dengan Utsman bin Affan. Kenapa? Karena saking menjaga auratnya. Maka Utsman bin Affan ini mati di tangan seorang Yahudi. Siapa namanya? Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba inilah
yang membuat makar pertama, yang menjadikan demo pertama untuk menghancurkan kekhalifahan Utsman bin Affan. Pembunuhan ini terjadi di waktu maghrib, ketika Utsman bin Affan sedang baca Quran. Maka dia mendatangi Utsman bin Affan dengan demo begitu banyak umat Islam, dijadikan alat untuk demo kepada khalifah pada saat itu. Maka dia berhasil membunuh Utsman bin Affan, ditusuk dari belakang tubuh Utsman bin Affan sehingga tembus ke jantung, dan ujung senjata daripada Abdullah bin Sabah menetes titik darahnya di Waliyatalattaf. Maka itulah Waliyatalattaf sebagai bukti darah menetes darah Utsman bin Affan. Artinya yang membunuh Utsman bin Affan orang yang beragama Yahudi. Dan cikal bakal dari Yahudi inilah yang membentuk agama Syiah hari ini. Maka orang Syiah tidak akan senang dengan adanya agama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat hari ini, orang Syiah sudah mulai berbicara. Kita lihat di postingan-postingan Facebook, media orang Syiah sudah mulai punya kekuatan hari ini. Kenapa? Karena umat Islam sudah lemah, sudah tidak mau mengkaji agama sendiri, masih senang berdebat dalam urusan dirinya sendiri. Padahal orang Syiah sudah sangat leluasa di negeri kita ini. Perhatikan di negara-negara yang hancur diakibatkan oleh Syiah, Yordania, Irak, dan semua hancur disebabkan oleh Syiah. Inilah orang yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Sabah. Ini penting bagi kita selaku umat Islam, apalagi generasi muda, agar kita tidak terkecoh dengan situasi yang terjadi. Jadi Abdullah bin Sabah ini asli orang Syiah. Kemudian sepeninggal Utsman bin Affan, umat Islam diperintahkan oleh Khulafaur Rasyidin bernama Ali bin Abi Thalib, yang juga merupakan menantu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib inilah seorang, kata Rasulullah, sebelum menemui aku maka temuilah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah adalah gudang ilmu, Ali bin Abi Thalib merupakan pintunya. Kalau ingin mendapatkan ilmu, datangi Ali bin Abi Thalib baru setelah aku. Artinya apa? Saking mulianya Ali bin Abi Thalib dari kalangan kaula muda yang faham tentang agamanya. Maka Ali bin Abi Thalib ini pun meninggal dunia di tangan seorang Khawarij. Siapa dia? Abdurrahman bin Muljam. Inilah yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Karena tidak senang dengan tata cara agama kita yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka Abdurrahman bin Muljam ini atau Ibnul Muljam yang berasal dari Khawarij, yang sangat tidak senang dengan Islam, padahal ketika Rasulullah masih hidup, Abdurrahman inilah yang menjadi guru untuk daerah Mesir belajar Al-Quran. Dia faham tentang Al-Quran, tahu tentang tajwid, tahsin, apapun yang urusannya tentang Al-Quran, Abdurrahman sangat tahu. Tetapi dia tidak memiliki pemahaman agama yang benar. Apa yang terjadi? Ketika dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, dia beranggapan inilah jihad terbesar dan sangat bersyukur kepada Allah. Ini yang terjadi. Artinya walaupun dia banyak baca Quran, hafal Al-Quran, tetapi pemahamannya tidak seperti pemahaman Rasulullah SAW, maka dia dikatakan sesat. Makanya Rasulullah menyatakan dalam hadis beliau, khairun nasi qarnin, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Sebaik-baik manusia, Waalaikumsalam. Sebaik-baik manusia adalah dalam kurunku. Arti dalam kurunku pada zaman Rasulullah, para sahabat. Thumma yalunahum, thumma yalunahum. Kemudian setelahku, kemudian setelahku. Cuma 3 zaman manusia yang terbaik. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Inilah manusia yang terbaik. Jadi barang siapa yang menyelisihi pemahaman 3 manusia-manusia ini, berarti mereka tidak mengacu pada Al-Quran dan hadis. Sebab Rasulullah menjelaskan hadis tadi,
khairun nasi qarnin, thumma yalunahum, thumma yalunahum. Thumma yalunahum cuma 2 kali. Berarti tabi'in, tabi'in. Sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah. Tabi'in, orang yang bertemu sahabat. Tabi'in, orang yang bertemu tabi'in. Sedangkan generasi setelah itu tidak termasuk kelompok yang 3 ini. Makanya perlu kita membuka setiap kita buka postingan HP untuk lebih jelas agama kita dengan cara mengkaji agama kita. Kita mendatangi guru-guru yang paham tentang agama kita agar tidak salah kita beragama. Hari ini semuanya sudah terlena dengan cepat kaget, gampang kagum. Melihat orang mengucapkan Natal, kita ikut-ikutan mengucapkan Natal. Ditegur orang jangan mengucapkan Natal, apa salahnya? Ini kan toleransi. Toleransi seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kita terjebak dengan situasi seperti ini. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.